Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan ya, yaitu perbandingan itu membandingkan dua hal yang harus sudah sama. Kalau belum sama nggak bisa dibandingkan. Perbandingan itu harus sudah sama. Jadi misalnya nih, 2 senti dibandingin dengan, nah banding bisa ditulis juga dengan tanda kayak gini, boleh juga dengan per ya. Banding 2 kilometer. Lihat, tadi saya bilang perbandingan adalah membandingkan sesuatu yang sama. Nah, di sini belum bisa dibandingin. Kenapa? Karena masih berbeda. Ini senti, ini kilometer. Jadi tugas kalian adalah membuat mereka jadi sama terlebih dahulu. Oke, ini bisa ditulis seperti ini, bisa juga ditulis pakai per kayak gini ya. Sama aja. Ini banding namanya. Nah, kita harus samain dulu, yaitu menyamakan satuannya. Biar lebih enak, satuannya kita rubah jadi senti, biar nantinya tidak menjadi koma ya. Jadi ini 2 senti dibanding, sorry ya, agak sedikit batuk. Ini dijadiin juga ke senti, berarti kilometer ke senti yaitu turun 5 kali ya. Jadi nolnya tinggal ditambahin 5. Nah, ini baru bisa kita bandingin karena udah sama-sama senti, satuannya kita coret. Lalu angka yang bisa kita sederhanakan yaitu 2 dengan 2 ya, sama-sama dibagi 1. Jadi ini jadi 1 dibanding dengan 100.000. Nah, inilah namanya perbandingan, yaitu membuat atau membandingkan dua hal menjadi sama dan membuatnya menjadi bentuk paling sederhana. Nah, itu namanya perbandingan ya. Nah, perbandingan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu senilai dan berbalik nilai. Nantinya di senilai ini ada juga yang namanya skala. Nah, skala itu termasuk perbandingan senilai. Sisanya itu ya model-modelan soal yang senilai. Kalau berbalik nilai, itu nggak ada yang khusus sih ya. Nanti kita juga akan bahas gimana cara membedakan antara senilai dan berbalik nilai. Oke, langsung aja kita ke senilai. Nah, senilai ini kita akan mulai dengan membahas soal skala. Ya, skala. Skala itu adalah membandingkan antara jarak pada peta atau pada gambar, peta, gambar, dibanding dengan jarak sebenarnya. Ini jarak pada peta ya, dibanding dengan jarak sebenarnya. Sebenarnya itu apa? Ya dalam dunia nyata ya. Ini inti dari skala, yaitu membandingkan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Nah, skala biasanya ditulis dengan bentuk 1 banding berapa. Misalnya 1 banding 200. Nah, ini namanya skala. Biasanya ditemuin di peta sih ya. Nah, arti 1 banding 200 ini apa? 1 itu artinya jarak pada peta, sementara 200-nya ini jarak sebenarnya. Jadi kalau 1 banding 200 artinya 1 cm, nah ini mereka sama-sama cm ya, itu akan sama dengan 200 cm pada jarak sebenarnya. Maksudnya apa? Misal nih, kan biasanya kalian pakai aplikasi contohnya Grab ataupun Gojek ya, ataupun lihat di Google Maps contohnya, ini rumah kalian di aplikasi, terus ini sekolah kalian nih contohnya. Nah, di sini kan akan kelihatan nih jarak dari sini ke sini berapa. Misalnya 2 km. Apakah iya di gambar ini jarak dari sini ke sini 2 km? Kan enggak. Pasti di sini ke sini mungkin cuma 2 cm, tapi pas kita jalan pada dunia nyatanya itu 2 km. Itulah yang dinamakan skala. Jadi 1 cm pada peta sama dengan 200 cm pada jarak sebenarnya. Itu arti dari skala, ya. Jadi langsung aja kita coba kerjain di soal nomor 1 ini. Nah, skala sendiri itu termasuk perbandingan senilai ya. Kenapa perbandingan senilai? Karena nantinya ketika jarak di petanya makin besar, berarti jarak di sebenarnya juga makin besar. Dan sebaliknya, kalau di jarak di petanya makin kecil, di jarak sebenarnya juga makin kecil. Nah, ini di soal ini diketahui skalanya adalah 1 banding 300.000. Artinya, 1 cm pada peta akan sama dengan 300.000 cm pada jarak sebenarnya. Ini cara ngerjainnya, berarti tulis saja dulu 1 dibanding 300.000. Atau boleh ditulis sama dengan juga nggak apa-apa, biar nggak gampangin kalian. Karena ini nanti cara gampangnya kalian ngingetin perbandingan senilai. Bikin aja dulu sama dengan. Lalu yang ditanya adalah 8 cm. Ini cm, ini cm. Ini juga masih cm ya, sama. Itu
Maka jarak sebenarnya berapa? Berarti kan 8 cm di peta, ditanya jarak sebenarnya berapa. Nah, itu belum tahu, kasih aja X. Ya. Kalau perbandingan senilai, yang ini, yang udah lengkap ini, antara peta sama sebenarnya, kalian tandain aja dulu kayak gini. Ya, tandain kayak gini, habis itu langsung tulis. Kita pakai cara per aja ya. Jadi ini langsung kalian bikin. Yang biru ditulis seperti ini nih. Tuh. Bikin aja dulu kayak gitu. Nah, habis itu gimana? Tinggal diisi. Karena tadi yang biru isinya adalah 1. Nah, ini yang ada nih. Nih, saya tandain kayak gini deh. Bikin lagi aja kayak gini. Nah, yang biru ini isinya berapa? Yang ketemu sama orange, yaitu 1 kan? Isi aja 1. Sesuai sama yang di soal. 1. Dikali dengan yang ini kan? 300.000. Di sini tulis tanda pernya. Nah, yang ini yang di bawah ini, yang oranye aja, yang kena garis oranye aja, taruh aja di atas. Nah, ini langsung kalian hitung. 1 sama 300.000 ya coret aja 1, ini tetap 300.000 kan. Berarti tinggal 300.000 kali 8. Berapa? 24 kan, tinggal ditambahin nolnya. Sebanyak 5. Berarti 2.400.000 cm. Masih cm ya, karena ini masih senti kan. Berarti ini jawabannya masih senti. Tapi sekarang kita logikain deh. Kalau jarak sebenarnya misal dari rumah sampai ke sekolah, mungkin nggak jaraknya pakai senti? Kan nggak mungkin ya. Makanya dirubah mungkin jadi meter atau kilometer, tergantung dari pilihannya. Kalau jawaban esai, ya terserah kalian mau jadi meter atau kilometer. Tapi kalau PG ngikutin PG-nya, karena di sini disuruh jadi kilometer, berarti kita harus rubah jadi kilometer. Senti ke kilometer naik 5 kali. Berarti naik 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 24 kilometer. Ya. Nah, untuk skala ini tipsnya kalian harus hafalin tangga ya. Tangga satuan dari jarak. Kalau nggak hafal nanti salah di sini ya. Giliran ngerjain perbandingannya bisa, ngerubahnya nggak bisa. Nah, itu yang perlu kalian hafalin. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 pun sama ya. Di sini diketahui skalanya adalah 1:250. Berarti tulis dulu aja. Diketahui 1 sama dengan 250. Terus dari kota P ke kota Q pada peta tersebut adalah 12 cm. Ya, ini 12 cm. Berarti karena 12 cm sama atau diketahui di peta, kalian taruh di bawah 1 ya kalau senti. Tapi kalau jarak sebenarnya nanti taruh di bawah si yang besar. Nah, ini masih yang diketahui, yang ditanya jarak sebenarnya. Nanti kita coba soal kalau yang ditanya di peta ya. Ya, ini tulis aja 12 di sini. Seperti tadi, bikin aja dulu. Yang ini kita biruin atau kalian apapun boleh langsung dibikin. Ini karena ditanya jarak kota. Langsung tulis aja birunya dulu. Tuh. Terus ini kita bikin nih. Nah, merah. Yang ketemu biru sama merah kan 1. Tulis di sini. Dikali sama yang ketemu biru 2.500.000. Pernya di sini, yang ketemu merah doang taruh di atas 12. Nah, ini kita hitung. Ini di sederhana ini kan nggak bisa, berarti tinggal kali ya. 25 dikali 12. 0,4. Ini berarti 5, 2. Jawabannya 30 ya. 300 di sini. Tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. Ya. Jadinya 3 juta. Ini masih senti ya, ingat ya. Setelah proses ini masih senti. Kalian harus rubah karena di sini sudah jadi kilometer, berarti naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya 30 kilometer. Ya, gampang banget ya. Nah, kita coba untuk mencari jarak pada peta selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya ini adalah contoh soal untuk mencari jarak pada peta ya. Masih sama konsepnya, tulis saja dulu yang diketahui, yaitu di sini skalanya. Ini nomor 3 ya. Yaitu 1 sama dengan 1 juta sekarang nih di sini.
Lalu jarak sebenarnya adalah 265 km. Nah, ini kalian harus rubah dulu jadi senti ya. Jadi kilometer ke senti itu ingat turun 5 kali, jadi nambah 5 nolnya. Jadi ini 26 juta. Nah, yang besar ditaruh sama yang besar ya, karena ini jarak sebenarnya. Berarti di bawahnya 1 juta. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak pada petanya berapa. Ya, jarak pada peta atau pada gambarnya berapa. Nah, ini masih sama konsepnya kayak tadi. Yang udah lengkap kalian tandain aja dulu. Nah, selanjutnya, karena di sini sekarang yang diketahuinya, berarti yang di sini juga kalian tandain aja. Langsung tulis aja nih. Bikin menyilang ya. Kalau senilai itu pasti menyilang kayak gini, yang birunya. Terus bikin yang orange-nya. Jadi kalian tinggal tulis. Yang ketemu orange dan biru itu adalah 1 juta, berarti 1 jutanya tulis di bawah. Ini serajarin cara paling sederhana ya. Terus yang ketemu dengan orange saja yaitu 26.500.000. Terus dikali dengan berapa? Yang ketemu biru doang di bagian sini 1. Nah, ini yang dicari adalah jarak pada peta. Cara ngitungnya gimana? Tinggal sederhanain saja nolnya. Ada 5 dicoret, berarti di sini ada 5 dicoret. Lalu karena di sini sisa 10. Nah, ini juga nih pembagian-pembagian kayak gini nih. Kalian harus lancar ya. Yaitu sisa 265 dibagi 10. Kalau dibagi 10 kan berarti coret nolnya, berarti komanya tadinya di sini maju 1 jadi 26,5. Nah, 26,5 ini udah jawabannya dalam bentuk senti ya. Dan ini jawabannya adalah 26,5. Gampang ya konsep mengerjakannya dari skala atau perbandingan senilai itu kayak gini aja. Di sini juga buat yang kurang pecahannya harus banyak berlatih ya. Karena hubungannya pasti sama pecahan kalau perbandingan. Selanjutnya di soal nomor 4. Suatu peta memiliki skala 1:300. Tulis aja langsung. 1 sama dengan 300. Terus diketahui jarak antara dua tempat A dan B adalah 12 km. Ingat, yang kilometer harus dirubah jadi senti. Selalu tambahin nolnya 5 ya. Berarti ini udah jadi senti. Tulis di bawah yang besar, yaitu 1.200.000. Yang ditanya adalah jarak pada peta. Langsung aja jarak peta adalah, nanti kalau banyak latihan udah mulai lancar nih. Yang lengkap ditandain dulu, terus yang nggak lengkap juga ditandain. Jadi langsung kerjainnya, tulis saja dulu tadi. Nah, ini buat gampangin kalian ingatnya ya. Oke. Yang ketemu biru sama oranye adalah 300. Kita tulis 300-nya. Yang ketemu oranye aja adalah 1.200.000. Dikali dengan yang ketemu biru saja yaitu 1. Nah, kalau gini kan berarti tinggal dibagi ya. Nolnya dicoret 5, nolnya dicoret 5, berarti 12 dibagi 3, jawabannya 4 cm. Ya, gampang banget ya untuk skala ya. Jadi nggak usah bingung-bingungin, oh harus dikali, harus dibagi, nggak usah. Pahami konsepnya aja tadi nih. Kalau kalian bingung, ya bikin dengan kayak gini aja. Itu akan memudahkan kalian lah untuk perbandingan kayak gini. Nah, kita akan masuk ke contoh soal senilai ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung membedakan antara soal senilai dan berbalik nilai ya. Kalau senilai, jika yang awal diketahui kecil, sama-sama kecil, nanti yang ditanya besar ya makin besar, gitu loh. Jadi misalnya kayak kalian beli 2 permen, harganya 1.000. Nah, kalau beli 3 permen, itu berapa? Nah, ini namanya senilai. Kenapa? Kalau 2 permen harganya cuma 1.000, berarti kalau 3 permen kan harganya lebih besar kan? Itu artinya senilai. Kalau kecil yang sama dengan kecil, kalau besar sama dengan besar. Itu artinya senilai. Sementara kalau berbalik nilai,
Kalau yang besar, nanti mungkin aja yang kecilnya itu hasilnya besar. Contohnya apa? Kayak misalnya kecepatan deh. Kalian kan sering naik motor nih. Pakai kecepatan 20 km per jam. Nyampainya contohnya 4 jam. Berarti kalau kecepatannya diperbesar, berarti kan kalian ngebut tuh. Jadi 100 km per jam contohnya. Berarti kan waktu yang diperlukan semakin kecil kan? Nah, itu namanya berbalik nilai. Jadi kalau di sininya kecil, di sininya besar, tapi kalau yang diketahui yang ditanyanya besar, jawabannya pasti kecil. Itu namanya berbalik nilai. Nah, bisa sedikit Sir kasih ciri-ciri soalnya ya. Kalau biasanya yang berbalik nilai itu pekerja. Karena kan semakin banyak pekerja, harinya semakin dikit. Terus habis itu berbalik nilai lagi, contohnya tadi kecepatan udah. Terus mengerjakan sesuatu. Makin banyak orangnya, makin cepat pekerjaannya ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal pembahasannya. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Berarti tulis aja dulu yang diketahuinya 4 liter sama dengan 80 km. Sekarang, banyaknya bensin yang diperlukan mobil untuk menempuh 200 km. Berarti kilometer dia tulis di bawahnya kilometer. Yang ditanya berapa liter, ini X. Ini udah pasti senilai. Kenapa senilai? 4 liter aja 80. Berarti kalau 200 otomatis lebih dari 4 liter dong. Berarti kecil sama dengan kecil, besar pasti sama dengan besar. Ini namanya senilai. Langsung aja kita bikin kayak tadi ngerjain skala kalau senilai. Kita tandain dulu yang lengkap. Langsung kita tulis. Ingat kalau senilai itu tulisnya menyilang nih yang udah tahu nih. Yang udah diketahui. Lalu yang lengkap juga kita tandain juga nih. Tulis juga di sini ya. Lalu langsung kita hitung aja. Yang ketemu biru sama oranye 80. Tulis 80. Yang ketemu oranye aja 200, tulis di atas. Dikali dengan yang ketemu biru aja 4. Jadi jawabannya langsung kita sederhanain saja. Ingat ya, menyederhanakannya kalau perkalian itu menyilang atau atas dengan bawah. Jadi boleh ini nolnya dicoret dulu, lalu 8-nya sama 4 ini boleh, ini 1, ini 2, 2-nya dicoret sama 2 ya. Ini tinggal 1. Berarti jawabannya 10 liter. Gampang ya. Jadi perdalam lagi untuk pecahannya karena di sini sangat diperlukan sekali pecahannya. Lancar pecahannya pasti bisa ngerjain perbandingan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Di sini seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan 49 hari dengan 64 pekerja. Tulis dulu aja, 49 hari sama dengan 64 pekerja. Selanjutnya, karena sesuatu hal pekerjaan itu harus selesai 28 hari. Berarti pertanyaannya 28 hari itu perlu berapa pekerjaannya? Ingat ya nulisnya harus pas ya, hari dengan hari, pekerja dengan pekerja. Berarti yang di sini ditanyakan pekerjanya. Berarti logikanya sekarang, kalau 49 hari aja perlu 64 orang, makin cepat harinya berarti orangnya makin besar dong. Kalau makin sedikit berarti makin lama nanti. Nah inilah namanya berbanding nilai. Jadi kalau di sininya besar, di sininya kecil. Tapi kalau di sininya kecil, pasti hasilnya besar karena perlu orang lebih banyak. Nah caranya, sekarang yang kita tandain masih sama. Yang udah diketahuin kita kasih biru. Nah, bedanya di sini kalau tadi yang senilai itu menyilang, sekarang kalau yang berbalik nilai tulis sejajar nih, gini. Ya. Lalu yang lengkap juga kita kasih orange. Nah, ini masih ditulis sama yang oranye di sini. Langsung kita kerjain aja. Berarti langsung kasih tanda kali. Lihat yang ketemu biru dan orange yaitu 49. Sementara yang ketemu orange aja sekarang 28 dikali sama 64 ya. Tuh, bedanya kalau senilai tadi menyilang atau diagonal, kalau berbalik nilai tulis saja horizontal atau datar. Jadi langsung kita kerjain aja. Kita bagi dulu. Sederhanain. Ini dengan ini berarti sama-sama dibagi 7, ini 7, ini 4. 4 sama 64 itu berarti
16 ya. Berarti tinggal 7 kali 16 yaitu 2, 4, 1, 1, 2. Jawabannya 112. Ya, gampang banget kan sekarang cara mengerjakan antara senilai dan berbalik nilai. Lihat cara mengerjakannya. Dan ingat, yang perlu kalian perdalami adalah pecahannya terlebih dahulu. Setelah itu, dilogikain dulu soalnya. Kalau dia tadi kayak pekerja, terus habis itu bekerja, kecepatan, itu pasti berbalik nilai. Jadi dilogikain dulu mana itu senilai, mana itu berbalik nilai. Baru kalian terapin nih cara mengerjakannya.